Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Awalin, NRP 212111007. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang sudah saya kerjakan, yaitu peta konsep tentang semiotika menurut Charles Sanders Peirce. Kemudian yang kedua yaitu tentang analisis iklan atau poster. Kemudian ada analisis film, dan yang terakhir adalah analisis relief candi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tugas peta konsep saya. Ini seperti sini ya, yaitu semiotika menurut Charles Sanders Peirce, yaitu pengertiannya adalah semiotika adalah logika. Logika itu sendiri adalah didasarkan dari nalar seseorang, atau nalar itu kan pemikiran seseorang, yang kemudian nalar tersebut dilakukan melalui tanda-tanda, yang kemudian ada linguistik, yaitu tanda secara umum, yaitu objek yang menyerupai, itu tanda secara umum. Kemudian ada klasifikasi, di situ ada ground, objek, dan interpretan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang qualising. Qualising adalah kualitas dari suatu tanda, yaitu misalkan kita berbicara itu menggunakan kata-kata yang halus, lemah lembut, ataupun keras, teriak, itu kan menandakan beda. Misalkan kita teriak atau kasar, berarti kita atau seseorang tersebut sedang marah. Kemudian ada objek yaitu aktualisasi atas suatu benda, atas suatu peristiwa, terhadap suatu tanda. Misalkan saja ada sebuah kebakaran, saya bilang ke orang di situ terjadi kebakaran, maka orang tersebut percaya bahwa di situ terjadi sebuah kebakaran. Kemudian ada licensing, yaitu adalah norma yang terkandung dalam suatu norma atau larangan yang terkandung dalam suatu tanda, seperti yaitu tanda dilarang parkir, tanda dilarang menebang pohon, terus larang untuk berburu, menembak burung di situ, larangan merokok gitu. Kemudian yang kedua ada objeknya, yaitu ada 3 juga, ikon, indeks, dan simbol. Ikon itu adalah tanda yang menyerupai bentuk objek aslinya. Misalkan saja tanda larangan merokok, kan di situ ada tanda, ada gambar rokok, itu kan menyerupai dengan tanda dengan aslinya, itu yang disebut dengan ikon. Kemudian ada indeks adalah tanda yang berkaitan dengan hal yang bersifat kausal atau sebab akibat. Jadi misalkan saja ada asap, berarti ada api. Jika kita melihat atau seseorang melihat asap, berarti dia berpikir bahwa ada seseorang yang sedang membakar sesuatu, kemudian ada api dan menghasilkan uap gitu ya. Kemudian ada simbol yaitu tanda yang berkaitan dengan penandanya dan sudah disetujui dengan orang banyak. Misalkan saja yaitu logo pada kemasan makanan, yaitu kan halal, itu kan sudah disepakati oleh orang banyak maupun ulama agama bahwa makanan itu halal, sehat, dan boleh dimakan.
gitu. Kemudian adalah interpretan, ada rem, decising, dan argumen. Yang pertama yaitu rem, yaitu tanda yang memungkinkan ditafsirkan dalam pemaknaan yang berbeda-beda. Seperti halnya mata, itu jika berwarna merah itu bisa berarti berbeda. Misalkan mata merah itu bisa berarti marah, sedang marah, kemudian matanya lagi sakit, dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada decising, yaitu tanda yang sesuai dengan fakta dan kenyataan, yaitu jadi adanya sebuah tanda tersebut itu mengandung arti sebuah fakta. Misalkan saja tanda dilarang untuk berburu, menembak burung. Kenapa? Itu faktanya karena burung sekarang mungkin karena burung itu habitatnya sudah mulai punah, jadi itu dilarang, makanya itu kan mengandung faktanya. Kemudian ada argumen, tanda yang berisi alasan atau larangan tentang sesuatu hal, ya, sama seperti dilarang merokok tadi itu, atau sama dengan yang saya jelaskan tadi, yaitu menembak burung di situ itu ya. Dari kualifikasi tadi kita dapat menjadikan ada 10 macam tanda. Yang pertama adalah qualising, yaitu kualitas suatu benda seperti yang saya jelaskan tadi, misalkan keras, terus lembut, kasar, halus gitu ya. Kemudian ada iconic sensing, yaitu sebuah kemiripan, misalkan tanda itu mirip dengan objek tersebut atau tidak. Kemudian ada sintetis indeks rematik, yaitu tanda tengkorak atau tanda yang berkaitan dengan pengalaman. Mengapa saya menjelaskan seperti itu? Karena misalkan di situ banyak terjadi kecelakaan, kan banyak pengalaman bahwa di situ banyak terjadi kecelakaan, sehingga adanya tanda tersebut. Kemudian tanda yang selanjutnya yaitu sensing, yaitu tanda tentang informasi atau gambar. Misalkan saja ada pom bensin, itu menjelaskan bahwa setelah ini atau di dekat sini akan ada pom bensin. Kemudian iconic legising, yaitu tanda berupa larangan dengan norma atau hukum. Misalkan saja lampu merah, itu kan jika merah berhenti, hijau jalan, kemudian kuning pelan-pelan gitu ya. Kemudian ada rematik indeksikal legising, yaitu tanda yang merujuk pada objek, yaitu misalkan saja pada toilet itu kan ada tanda laki-laki dan perempuan, itu kan langsung merujuk pada objek tersebut. Kemudian ada design indeksikal legising, yaitu tanda merujuk kepada informasi. Misalkan di sebuah hotel ada tanda bahwa lantainya licin, itu jadi menginformasikan bahwa lantainya sedang dipel dan licin, jadi harus hati-hati. Kemudian ada simbol rematik atau simbolik, yaitu tanda umum yang disepakati. Misalkan saja tanda sebuah mobil. Jadi jika ada gambar mobil, berarti semua orang sudah paham bahwa itu adalah mobil gitu ya. Kemudian ada desain simbol atau proposition, yaitu tanda terhubung pada objek dan pemikiran. Misalkan saja seperti halnya tadi ada tanda lantai licin, ini kan kita langsung berpikir, oh diberikan tanda ini karena habis dipel dan lantainya licin. Kemudian yang terakhir adalah
argumen tanda pendapat, yaitu misalkan ada seorang yang bilang kepada saya bahwa di situ terang, berarti di sana itu banyak sekali lampu sehingga di ruangan tersebut menjadi terang. Kemudian ada manfaat dari mempelajari teori tersebut. Apa manfaatnya? Yaitu kita dapat mengetahui sebuah tanda-tanda sehingga kita bisa mudah dalam berkomunikasi dengan orang lain untuk kehidupan sehari-hari, gitu ya.